Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang murid perempuan berdiri di depan gurunya di hari perpisahan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Pak, saya suka sama Bapak." Tapi sang guru hanya tersenyum, menunduk, dan berkata lembut, "Nak, simpan rasa itu. Kalau memang cinta, biarkan waktu yang menjawab." 20 tahun kemudian, saat sang guru berdiri di mimbar sekolah yang sama, ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sekolah negeri di pinggiran kota kecil, suasana pagi selalu dimulai dengan suara ayam, tawa anak-anak, dan derit kursi kayu di ruang guru yang sudah mulai kusam. Di antara para pengajar yang sibuk menyiapkan buku dan nilai, ada seorang guru muda bernama Rafa Ardian, sosok yang paling disukai murid-murid, bukan karena ketampanannya, tapi karena tutur katanya yang menenangkan. Rafa baru berusia 25 tahun saat pertama kali mengajar di sana. Wajahnya bersih, tatapannya lembut, tapi penuh ketegasan seorang pendidik sejati. Ia dikenal sabar menghadapi murid-murid yang sulit diatur, dan selalu punya cara unik untuk membuat pelajaran terasa hidup. Suatu pagi, Rafa sedang duduk di mejanya, merapikan kertas ulangan yang baru saja diperiksa. Di sudut kelas, seorang siswi bernama Alia Nirmala tengah membersihkan papan tulis tanpa diminta. Ia adalah ketua kelas sekaligus siswi yang paling rajin. Rambutnya selalu dikepang rapi, wajahnya bersih tanpa make up, dan matanya menyimpan sinar kagum setiap kali Rafa berbicara. "Pak, boleh saya bantu buatkan daftar nilai untuk lomba nanti?" tanya Alia dengan suara pelan. Rafa menatap sejenak, lalu tersenyum. "Boleh, tapi jangan lupa, kamu juga harus belajar untuk ujian akhir. Jangan hanya bantuin Bapak terus." Alia tersipu. "Saya senang bantu Bapak. Rasanya menyenangkan." Rafa hanya mengangguk, tidak sadar kalau kalimat sederhana itu menyimpan arti yang jauh lebih dalam di hati siswi itu. Hari-hari berlalu. Alia selalu mencari alasan untuk dekat dengan gurunya itu. Kadang berpura-pura lupa tugas, hanya agar bisa bertanya langsung. Kadang datang lebih pagi, membawa segelas teh manis ke ruang guru dengan alasan, mampir sekalian. Semua murid tahu Alia sangat mengagumi Pak Rafa, tapi mereka hanya menertawakannya dengan candaan remaja. "Hati-hati, nanti bapakmu tahu kamu suka guru." "Ah, bukan suka, cuma kagum," jawab Alia, walau pipinya memerah setiap kali nama Rafa disebut. Namun di sisi lain, Rafa tetap menjaga jarak. Ia tahu batasnya sebagai pendidik, tapi dalam diam, ia mengagumi kecerdasan Alia. Setiap kali Alia menjawab pertanyaan dengan benar, Rafa selalu berpikir, andai semua muridku punya semangat seperti dia. Suatu sore, hujan turun deras. Hanya tersisa Rafa dan Alia di kelas, sedang menyiapkan bahan lomba cerdas cermat sekolah. Listrik mati, hanya cahaya remang dari jendela yang tersisa. Hujan di luar seperti irama yang menenangkan, dan keheningan di antara mereka perlahan terasa. Aneh. "Pak. Hekem. Bapak nggak capek ngajar terus?" Rafa tersenyum. "Capek. Tapi kalau lihat murid-murid semangat, rasanya semua lelah hilang." Alia menunduk, menggigit bibirnya, lalu berkata lirih, "Kalau saya bilang, saya semangat belajar karena Bapak, itu salah nggak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Rafa terdiam. Hujan makin deras, dan detak jam dinding menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Rafa menatap gadis itu dengan lembut. "Alia, perasaan kagum itu bagus. Tapi kamu harus tahu, batas antara rasa kagum dan perasaan yang lebih dalam itu tipis. Kamu harus hati-hati." Alia hanya menatap lantai, air matanya jatuh tanpa suara. "Maaf, Pak. Saya cuma jujur." Rafa menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia mengambil payung, menyerahkannya pada Alia. "Pulanglah duluan. Bapak nyusul. Dan tolong, jangan biarkan hujan bikin kamu lupa arah pulang." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Alia, kalimat itu seperti garis pemisah antara mimpi dan kenyataan. Keesokan harinya,
Alia tetap datang seperti biasa, tapi senyumnya tak selebar biasanya. Ia lebih banyak diam. Rafa pun berpura-pura tidak tahu, seolah tak ada percakapan yang menggantung di antara mereka semalam. Namun, di dalam hati, keduanya sama-sama menyimpan perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan hangat yang harus dijaga jaraknya, dan perasaan berat yang harus disembunyikan di balik senyum seorang guru dan tatapan polos seorang murid. Hari itu, Rafa menulis di buku catatannya. Kadang, menjadi guru berarti belajar mengajar bukan dari buku, tapi dari menahan perasaan. Dan di sisi lain, Alia menulis di buku hariannya. Cinta yang paling sulit adalah cinta yang harus diam, bahkan ketika hati ingin bicara. Hari itu suasana sekolah terasa berbeda. Di halaman depan, pohon flamboyan mulai berbunga. Kelopak-kelopaknya jatuh seperti hujan kecil setiap kali angin berhembus. Udara Mei membawa aroma perpisahan, saat di mana siswa kelas 12 bersiap meninggalkan masa putih abu-abu, dan para guru diam-diam menyimpan rasa haru di balik senyum mereka. Rafa duduk di ruang guru, menandatangani lembar nilai akhir. Di atas meja, setumpuk surat ucapan terima kasih dari murid-muridnya menumpuk, dibungkus pita warna-warni. Namun, di antara tumpukan itu, ada satu amplop coklat tanpa nama. Kertasnya kusut sedikit, tapi di sudutnya tertulis tulisan tangan kecil. Untuk Bapak Rafa, yang selalu sabar. Rafa tersenyum kecil, mengira itu surat ucapan biasa. Tapi begitu ia membuka dan mulai membaca, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Bapak Rafa yang saya hormati. Terima kasih sudah mengajari saya banyak hal. Tentang pelajaran, tentang kesabaran, bahkan tentang bagaimana menahan perasaan yang tidak bisa diucapkan. Setiap kali Bapak bicara di depan kelas, saya belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi dari caranya Bapak memandang dunia. Bapak mungkin tidak sadar, tapi bagi saya, Bapak adalah alasan saya datang ke sekolah setiap hari dengan semangat. Bapak tidak perlu membalas surat ini. Saya cuma ingin Bapak tahu. Saya kagum, tapi saya juga tahu batas saya. Saya hanya ingin jadi seseorang yang pernah belajar mencintai dalam diam dengan cara yang tidak salah. Dari murid Bapak, yang akan segera lulus. Alia. Rafa meletakkan surat itu perlahan. Tangannya bergetar. Ia menatap jendela kelas, di mana matahari sore menembus tirai tipis, menimbulkan bayangan lembut di dinding. Hatinya berat, bukan karena marah, tapi karena tersentuh dengan kejujuran polos yang tak seharusnya dimiliki seorang remaja pada gurunya. Ia tahu, di balik tulisan sederhana itu, ada perasaan yang dalam. Tapi juga, ada pengendalian yang luar biasa. Dia tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Gumamnya pelan. Rafa menyimpan surat itu di dalam buku catatannya. Ia tidak berniat membalas, tapi setiap kali melihat tulisan tangan Alia, ada rasa halus yang sulit dijelaskan, semacam haru, bangga, dan takut sekaligus. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan latihan upacara kelulusan. Siswa berbaris, kepala sekolah berpidato, dan guru-guru tersenyum menahan sedih. Alia berdiri di barisan depan, mengenakan seragam putih yang sudah mulai kekecilan. Matanya sesekali mencari sosok Rafa di antara barisan guru. Ketika upacara selesai, Alia menghampiri Rafa sambil membawa buku catatan. Pak, boleh tanda tangan di sini? Buat kenang-kenangan. Rafa tersenyum, menulis pesan singkat. Jadilah cahaya yang menenangkan, bukan yang menyilaukan. Pak Rafa. Alia membaca tulisan itu berulang-ulang, lalu berkata dengan suara pelan. Pak, kalau suatu hari saya sukses, saya janji bakal datang ke sini lagi, pakai baju terbaik saya, dan bilang, terima kasih, Pak, karena dulu Bapak pernah menolak saya dengan cara yang paling sopan di dunia. Rafa terdiam, menatap Alia dengan perasaan campur aduk. Ia hanya bisa membalas dengan senyum kecil. Kalau hari itu datang, Alia, Bapak akan jadi orang pertama yang bangga. Beberapa hari kemudian, Alia tidak terlihat di sekolah. Teman-temannya bilang keluarganya pindah ke luar kota mendadak. Tidak ada perpisahan, tidak ada ucapan selamat tinggal. Yang tersisa hanyalah sebuah surat lain yang diletakkan di laci meja Rafa, tulisan tangan yang sama, tapi kali ini lebih singkat. Pak Rafa, saya harus pergi. Tapi saya nggak sedih. Saya akan terus belajar dari cara Bapak hidup. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita bertemu bukan sebagai guru dan murid,
tapi sebagai dua orang yang sama-sama pernah menjaga perasaan dengan cara yang benar. Rafa menutup surat itu dan menatap langit sore dari jendela kelas. Hujan turun perlahan, seperti menutup bab kecil dalam hidupnya. Ia tahu, gadis itu mungkin tidak akan kembali. Tapi di dalam hatinya, Rafa berjanji satu hal. Kalau suatu hari takdir mempertemukan kami lagi, aku ingin melihatnya bukan sebagai murid yang kutolak, tapi sebagai seseorang yang sudah tumbuh menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Dan di dalam buku catatan hariannya malam itu, ia menulis, beberapa surat tidak butuh balasan. Karena isi surat itu sudah menjawab pertanyaan yang bahkan belum sempat diucapkan. Hari itu, langit cerah tapi anehnya terasa berat. Sekolah dipenuhi balon warna-warni dan spanduk bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Angkatan 2002. Murid-murid berlarian, saling berfoto, dan tawa menggema di setiap sudut. Namun bagi Rafa, setiap tawa terdengar seperti kenangan yang perlahan menjauh. Ia berdiri di sisi panggung, mengenakan batik hitam putih khas guru, tersenyum setiap kali ada murid yang menyalaminya. Tapi matanya terus mencari satu sosok, Alia. Dan ketika ia melihat gadis itu berjalan menuju panggung, memakai kerudung putih dengan wajah penuh haru, dadanya bergetar tanpa alasan. Alia membawa mikrofon, suaranya bergetar. "Terima kasih, Bapak Ibu Guru, untuk semua ilmu dan kasih sayang yang sudah diberikan. Kami minta maaf kalau selama ini kami pernah salah." Suara tepuk tangan menggema, tapi setelah itu, Alia diam sebentar, lalu melanjutkan dengan nada yang berbeda. "Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bukan sebagai murid, tapi sebagai seseorang yang belajar banyak tentang arti menghormati dari seseorang di sekolah ini." Rafa menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat waktu terasa berhenti. "Bapak Rafa," ucap Alia pelan namun jelas, "terima kasih sudah menjadi guru yang paling sabar. Saya belajar bahwa cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai dari jauh." Seketika suasana berubah. Beberapa guru saling berpandangan, sebagian siswa berbisik pelan. Rafa menunduk, menahan napas. Ia tahu, kata-kata itu ditujukan padanya, tapi ia juga tahu, semua orang mendengarnya. Alia menunduk, air matanya jatuh di atas seragam putihnya. "Maaf kalau saya lancang, tapi saya cuma ingin bilang, terima kasih sudah menolak saya dengan cara yang tidak membuat saya hancur." Tangannya gemetar memegang mikrofon. Rafa, tanpa sadar, menggenggam ujung meja di hadapannya kuat-kuat. Setelah acara selesai, Rafa menemukan Alia duduk sendirian di bangku taman belakang sekolah. Ia berjalan mendekat perlahan. "Kamu berani sekali tadi," katanya pelan. Alia menghapus air mata, tersenyum samar. "Saya nggak bermaksud mempermalukan Bapak. Saya cuma nggak mau pergi tanpa bilang yang seharusnya saya bilang dari dulu." Rafa menatap langit sore yang mulai jingga. "Alia, kamu tahu kan, yang kamu rasakan itu tulus, tapi tidak bisa diteruskan." "Saya tahu, Pak. Makanya saya bilang sekarang, bukan untuk berharap, tapi supaya saya bisa pergi tanpa penyesalan." Angin sore meniup lembut rambutnya yang keluar dari kerudung. Rafa menarik napas panjang. "Kamu gadis yang kuat, Alia. Jangan biarkan perasaanmu ke Bapak menghalangi masa depanmu. Dunia di luar sana menunggumu, bukan di sini, bukan dengan Bapak." Alia tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. "Bapak tahu nggak? Dulu saya kira cinta itu harus dimiliki. Tapi sekarang saya tahu, kadang cinta cukup diucapkan, supaya hati saya tenang." Rafa menunduk. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan tanpa melukai atau memberi harapan palsu. Hening menyelimuti mereka berdua, hanya suara daun flamboyan yang jatuh satu persatu. Alia berdiri, menatap gurunya untuk terakhir kali. "Bapak guru terbaik yang pernah saya punya. Terima kasih sudah membuat saya belajar, bahkan dari luka kecil ini." Rafa menatapnya dengan pandangan bangga sekaligus sedih. "Dan kamu, murid paling berani yang pernah Bapak kenal." Alia menunduk, lalu berjalan pergi perlahan, membawa langkah kecil yang terasa berat tapi tegas. Rafa menatap punggungnya hingga menghilang di tikungan koridor, lalu berbisik sendiri. "Andai waktu tidak punya aturan, mungkin aku juga akan bicara dengan jujur." Ia tahu, hari itu bukan sekadar perpisahan sekolah.
Itu adalah perpisahan antara dua hati yang harus memilih untuk diam demi kebaikan. Malamnya, Rafa duduk di kamarnya. Ia menatap foto perpisahan yang diambil pagi tadi. Di barisan paling depan, Alia tersenyum sambil memegang bunga. Ia menatap foto itu lama, lalu membuka laci meja, mengeluarkan dua surat dari Alia. Yang pertama, surat ucapan, yang kedua, surat perpisahan. Ia membaca ulang dua-duanya, lalu menulis catatan kecil di bawahnya. Kadang, cinta datang di waktu yang salah hanya untuk mengajarkan kita cara mencintai dengan benar. Dan malam itu, sebelum tidur, Rafa memejamkan mata dengan doa yang sederhana. Ya Allah, jagalah anak itu dimanapun dia berada. Jangan izinkan rasa ini jadi dosa, tapi jadikan ia bagian dari perjalanan menuju kasih MU. Minggu berlalu setelah hari perpisahan. Sekolah mulai sepi, spanduk sudah dilepas, balon warna-warni sudah kempis, dan hanya sisa bunga flamboyan di halaman yang terus berguguran, seolah ikut meratapi kepergian para siswa. Rafa kembali ke ruang guru seperti biasa. Meja yang dulu dipenuhi tumpukan tugas kini kosong. Ia menatap papan tulis di depan kelas, tempat nama-nama muridnya masih tertulis samar dengan kapur putih. Di pojok kanan atas, tertulis satu nama yang belum sempat ia hapus, Alia Nirmala. Ia menatapnya lama, seperti ingin menyimpan nama itu selamanya di matanya. Hari itu, Rafa sengaja datang lebih pagi. Ia ingin mengembalikan buku catatan dan surat-surat ucapan terima kasih milik muridnya ke lemari arsip. Tapi di dalam laci mejanya, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia letakkan di sana sebelumnya. Sebuah buku kecil berwarna biru, dengan pita putih di ujungnya. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan yang ia kenal betul. Untuk Pak Rafa, jangan sedih kalau kelas ini kosong. Karena setiap ilmu yang Bapak bagi, akan selalu ada di kepala kami, bahkan ketika kami sudah pergi. Rafa membuka halaman berikutnya. Ada potongan foto mereka sekelas, beberapa coretan puisi, dan di tengah-tengahnya, selembar surat kecil diselipkan. Tulisan itu rapi, tapi di beberapa bagian tintanya luntur, seolah pernah terkena air mata. Pak Rafa, saya sudah pamit ke ibu kepala sekolah. Keluarga saya pindah ke luar kota malam ini. Saya tidak sempat berpamitan langsung karena saya takut. Kalau saya melihat Bapak, saya tidak bisa pergi dengan tenang. Terima kasih karena sudah sabar menghadapi murid yang sering bertanya, sering datang pagi, dan sering cari perhatian tanpa alasan. Sebenarnya, alasannya cuma satu. Saya tidak ingin cepat lulus, karena itu berarti saya harus berhenti bertemu Bapak. Tapi sekarang saya tahu, setiap pertemuan punya waktunya, dan setiap perasaan punya takdirnya sendiri. Rafa berhenti membaca. Matanya panas, dadanya sesak. Ia menatap keluar jendela, langit mendung, dan rintik hujan mulai turun, seperti ikut membaca isi surat itu bersama dirinya. Ia menutup buku itu perlahan, menempelkannya ke dada. Kamu gadis hebat, Alia, bisiknya lirih. Bapak harap dunia memperlakukanmu dengan lembut. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi tanpa rasa yang sama. Kelas terasa lebih sunyi. Tidak ada lagi suara langkah ringan Alia yang datang paling awal. Tidak ada lagi teh hangat di atas meja guru setiap pagi. Semua terasa seperti kehilangan sesuatu yang kecil tapi penting. Seperti huruf yang hilang dalam sebuah kalimat panjang. Rafa mencoba menyibukkan diri. Ia mengajar, memimpin lomba antar sekolah, dan bahkan mulai menulis buku panduan mengajar. Tapi setiap kali melihat murid perempuan yang duduk di kursi paling depan, hatinya selalu bergetar pelan, seolah bayangan Alia masih duduk di sana, dengan buku catatan birunya. Sampai akhirnya, suatu sore, seorang guru senior menghampirinya. Rafa, dengar-dengar muridmu itu, si Alia, pindah ke luar negeri, ya? Iya, Bu. Saya dengar begitu. Anak itu luar biasa. Saya dengar dia dapat beasiswa penuh. Benar, Bu. Guru senior itu tersenyum. Berarti kamu berhasil, Raf. Kamu bukan cuma ngajarin dia jadi pintar, tapi juga jadi kuat. Rafa hanya tersenyum kecil, tapi matanya mulai basah. Saya tidak tahu apakah saya berhasil, Bu. Saya cuma berharap, dia tidak membawa luka apapun dari sini. Malamnya, Rafa duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di depannya,
Lampu redup menyinari meja kayu yang sudah mulai lapuk. Ia membuka buku biru itu lagi. Kali ini ia menulis sesuatu di halaman kosong terakhir. Alia, mungkin sekarang kamu sudah jauh, mungkin sudah lupa. Tapi setiap kali Bapak berdiri di depan kelas, Bapak merasa kamu masih duduk di sana, tersenyum, mencatat, dan mengingatkan Bapak kenapa mengajar itu bukan sekadar pekerjaan. Kalau suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah, tidak ada cinta yang lebih suci daripada cinta yang berani diam demi menjaga orang lain. Ia menutup buku itu, menatap langit-langit. Hujan di luar belum berhenti, tapi baginya, suara hujan kini bukan lagi kesedihan. Itu seperti lagu lembut yang menidurkan kenangan, kenangan tentang seseorang yang pernah hadir untuk sejenak, tapi meninggalkan bekas untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian, Rafa dipindah tugaskan ke sekolah lain. Buku biru itu selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Sampai suatu hari, di tahun ke-20 sejak perpisahan itu, seseorang berdiri di gerbang sekolah dengan wajah yang sangat familiar. Namun itu adalah cerita untuk bab berikutnya, saat semua yang pernah terpendam akhirnya kembali dengan cara paling tak terduga. 20 tahun. 2 dekade yang membuat rambut Rafa memutih di sisi pelipis, dan garis di wajahnya bertambah dalam. Ia kini menjabat sebagai kepala sekolah di tempat yang dulu hanyalah sekolah kecil di pinggiran kota. Sekolah itu berkembang, bangunannya bertingkat, dan koridor yang dulu sempit kini dipenuhi murid-murid baru dengan seragam bersih dan senyum ceria. Setiap pagi, Rafa berdiri di gerbang sekolah, menyambut mereka satu persatu dengan senyum lembut. Tapi di balik senyum itu, ada kesepian yang tak pernah pergi sepenuhnya. Ia tidak pernah menikah. Beberapa orang bilang karena terlalu sibuk dengan pendidikan. Tapi kebenarannya sederhana, ia tidak pernah bisa benar-benar memberi hatinya lagi. Setiap kali mencoba, selalu ada bayangan seorang gadis dengan jilbab putih dan senyum gugup di pojok kelas yang muncul dalam ingatannya. Hari itu, sekolah mengadakan acara reuni besar untuk memperingati ulang tahun ke-50. Spanduk besar terbentang di halaman bertuliskan, "Reuni akbar alumni dari kelas lama untuk kisah baru." Rafa duduk di kursi kehormatan, menyambut mantan murid yang kini sudah menjadi orang tua, dokter, pengusaha, dan pejabat. Satu persatu mereka menyalaminya, berterima kasih karena sudah menjadi guru yang sabar. Tapi di tengah keramaian itu, matanya tiba-tiba berhenti pada satu sosok. Seorang wanita berdiri di pintu aula, anggun, berkerudung krem lembut, dengan tatapan teduh yang dulu pernah membuat waktu berhenti. Dia membawa map coklat di tangannya, dan senyumnya tak berubah. "Pak Rafa." Suara itu, lembut, hangat, tapi familiar, membuat jantungnya berdetak tak beraturan. "Alia." Wanita itu mengangguk. "Sudah lama ya, Pak?" 20 tahun, jawab Rafa pelan. "Dan kamu masih sama seperti dulu. Sopan, tenang, dan selalu datang tanpa memberi tanda." Mereka tertawa kecil. Namun tawa itu hanya kedok. Di dalam hati, keduanya sama-sama menahan gelombang kenangan yang kembali menyeruak begitu saja. Setelah acara selesai, mereka duduk di taman belakang sekolah. Di antara pepohonan flamboyan yang sudah tumbuh tinggi, tempat yang sama di mana dulu Alia pernah menangis di hari perpisahan. Rafa memandang langit jingga yang perlahan berganti senja. "Kamu sekarang dokter, ya?" "Iya, Pak. Saya kerja di rumah sakit kota. Baru pindah tugas ke sini." "Kamu berhasil, Alia. Dulu kamu bilang mau buat Bapak bangga. Sekarang, lihatlah dirimu." Alia tersenyum pelan. "Saya cuma jalani nasihat Bapak. Jadi cahaya yang menenangkan, bukan yang menyilaukan." Rafa menatapnya dalam diam. Hatinya bergetar, perasaan yang dulu ia kubur kini perlahan muncul kembali, tapi dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih tulus. "Kamu masih ingat kalimat itu?" "Bagaimana bisa lupa? Itu satu-satunya pesan yang terus saya bawa selama ini." Hening. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan nostalgia masa lalu. Beberapa menit kemudian, langkah kecil menghampiri mereka. Seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun berlari ke arah Alia sambil membawa tas sekolah. "Mama, maaf, aku telat. Latihan musiknya agak lama." Rafa menatap anak itu, lalu menatap Alia. "Mama?" ucapnya pelan. Alia tersenyum,
membenarkan posisi kerudungnya. Iya, Pak. Ini anak saya, Arfan. Wah, sudah besar. Ya. Dia yang minta pindah sekolah ke sini. Pak. Katanya mau sekolah di tempat Mama dulu belajar. Rafa berjongkok, menatap Arfan yang tersenyum sopan. Nama kamu bagus sekali. Kamu tahu nggak? Dulu Mama kamu murid paling cerdas di sekolah ini. Arfan tersenyum malu. Iya, Mama sering cerita tentang guru yang sabar tapi keras. Rafa tertawa kecil. Berarti kamu dengar cerita Bapak juga? Ya. Anak itu mengangguk polos. Iya, katanya Bapak orang baik. Hati Rafa seperti diremas lembut. Ia menatap Alia, kali ini tidak lagi dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa syukur. Karena di hadapannya bukan lagi murid dan guru, tapi dua orang yang sama-sama pernah belajar tentang arti cinta dan waktu. Sebelum pulang, Alia mengeluarkan amplop kecil dari tasnya. Pak, saya nemu ini waktu beberes barang lama. Saya pikir, cuma Bapak yang pantas menyimpannya lagi. Rafa menerima amplop itu. Kertasnya sudah menguning, tapi ia tahu betul apa isinya. Surat yang dulu Alia tinggalkan 20 tahun lalu. Namun kali ini, di bagian bawah surat itu ada tambahan tulisan tangan baru. Pak Rafa, kalau hari ini kita masih bisa duduk di tempat yang sama dan bicara tanpa rasa bersalah, berarti doa saya 20 tahun lalu sudah dikabulkan, agar rasa yang dulu pernah ada, kembali dalam bentuk yang lebih indah, ketenangan. Rafa menatap tulisan itu lama, lalu berkata pelan, kamu tahu, Alia, selama 20 tahun Bapak masih nyimpan suratmu yang pertama. Alia menunduk, air matanya menetes perlahan. Dan Bapak tahu? Lanjut Rafa dengan suara bergetar. Surat itu bukan tentang perpisahan, tapi tentang seseorang yang belajar menunggu, tanpa tahu apa yang sedang ditunggu. Alia tersenyum, menatap langit senja yang mulai memerah. Berarti kita sama, Pak. Karena saya juga nggak tahu, kenapa doa itu tetap saya jaga sampai sekarang. Ketika mereka berpisah sore itu, Rafa berdiri di depan gerbang, menatap mobil Alia yang perlahan menjauh. Tapi kali ini, tidak ada perasaan kehilangan. Yang tersisa hanyalah rasa damai, karena untuk pertama kalinya, ia bisa mencintai seseorang tanpa perlu menyembunyikannya dalam diam. Malamnya, di meja kerja, Rafa membuka kedua surat itu, yang lama dan yang baru, lalu menulis catatan ketiga. Waktu tidak pernah salah menunda sesuatu. Ia hanya menunggu hati kita siap menerima yang dulu belum bisa kita pahami. Dan di bawahnya, ia menulis satu kalimat kecil yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang di dunia ini. Untuk Alia, dari guru yang akhirnya belajar mencintai tanpa takut kehilangan. Beberapa minggu berlalu sejak reuni itu. Sekolah kembali tenang, hanya tersisa suara burung di pagi hari dan langkah-langkah kecil para siswa yang berlari menuju kelas. Tapi bagi Rafa, sesuatu terasa berbeda, seperti ada ruang baru dalam dirinya yang sebelumnya kosong, kini perlahan terisi. Setiap sore, selepas jam pelajaran, ia punya kebiasaan baru, duduk di taman belakang sekolah sambil membaca ulang dua surat yang Alia tinggalkan. Surat itu mulai rapuh, tinta mulai memudar, tapi maknanya justru semakin jelas seiring waktu. Kalau hari ini kita masih bisa duduk dan bicara tanpa rasa bersalah. Kalimat itu seperti doa yang hidup, doa dari seorang murid yang dulu mencintai diam-diam, tapi kini hadir bukan untuk memiliki, melainkan untuk berterima kasih. Suatu sore, pos satpam di depan sekolah menerima sebuah paket kecil tanpa pengirim. Petugas menyerahkannya langsung ke ruang kepala sekolah. Ketika Rafa membuka bungkus coklatnya, di dalamnya ada buku catatan biru tua, sama persis dengan yang dulu Alia tinggalkan 20 tahun lalu. Hanya saja kali ini, di sampulnya terukir nama dengan tinta emas. Untuk Pak Rafa, dari Alia dan Arfan. Rafa membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis kalimat sederhana. Terima kasih, Pak, karena dulu Bapak tidak membalas perasaan saya dengan dosa, tapi dengan doa. Karena dari doa itulah, saya belajar memuliakan cinta dengan cara yang benar. Lembar berikutnya berisi tulisan Arfan, anak Alia. Pak Rafa, Mama sering cerita tentang Bapak. Katanya, Bapak yang ngajarin Mama kalau cinta harus disimpan di hati yang bersih dulu sebelum diberikan ke orang lain. Saya ingin belajar jadi orang seperti itu. Rafa menutup buku itu perlahan, menunduk lama.
Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena rasa syukur yang sulit dijelaskan. Ia memandangi halaman kosong di bagian akhir buku itu, lalu mengambil pena dan menulis. Alia, suratmu sudah sampai. Tapi kisahnya belum selesai. Karena selama kita masih bisa saling mendoakan, surat ini akan selalu berlanjut di antara kita, di langit yang sama, di bawah doa yang sama. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan kegiatan sosial untuk anak yatim. Rafa berdiri di panggung, memberi sambutan dengan suara lembut tapi tegas. Anak-anakku, katanya, dalam hidup kalian nanti, akan ada banyak orang yang datang dan pergi. Tapi yang benar-benar tinggal bukan yang selalu di dekatmu, melainkan yang mendoakanmu tanpa kamu tahu. Murid-murid menatapnya dalam diam. Di antara mereka, duduk seorang anak kecil, Arfan, yang kini resmi menjadi siswa di sekolah itu. Ia menatap Rafa dari bangku depan dengan senyum lebar, dan entah kenapa, Rafa merasa seperti sedang menatap bayangan masa lalunya sendiri. Setelah acara selesai, Arfan menghampirinya. Pak, Mama titip salam. Katanya Bapak jangan lupa makan. Dia lagi dinas di luar kota. Rafa tertawa kecil, menepuk kepala anak itu. Baiklah, sampaikan ke Mama kamu, guru lamanya ini sekarang jadi murid juga, murid dari sabar dan waktu. Malam itu, Rafa duduk di ruang kerja rumahnya yang sunyi. Di atas meja, ada 2 surat lama dan 1 buku biru baru. Ia menatap semuanya sambil memejamkan mata, mengingat kembali wajah Alia muda yang dulu menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Kalau saya bilang, saya semangat belajar karena Bapak, itu salah nggak? Suara itu masih jelas di kepalanya, bahkan setelah 20 tahun. Tapi kini, ia bisa menjawab pertanyaan itu dengan hati yang tenang. Tidak, Alia. Tidak salah. Karena cinta yang dilahirkan dari rasa hormat tidak akan pernah salah. Hanya waktu yang menentukan kapan ia harus berbicara. Ia menatap keluar jendela, bulan menggantung utuh malam itu. Rafa tersenyum, lalu berbisik pelan. Selamat malam, Alia. Terima kasih karena dulu kamu datang sebagai murid, dan pergi sebagai doa. Beberapa tahun kemudian, ketika Rafa sudah pensiun, sekolah menamai taman kecil di belakang gedung utama dengan sebuah papan kayu bertuliskan. Taman Alia, tempat di mana cinta tidak berakhir, tapi berubah menjadi cahaya. Dan di bangku taman itu, setiap sore, Rafa sering duduk sendiri, membawa buku catatan biru yang mulai lusuh. Ia menatap halaman terakhirnya, yang masih kosong, sambil tersenyum. Mungkin satu hari nanti, katanya lirih, seseorang akan menulis akhir untuk surat ini. Tapi sampai saat itu, biarlah surat ini tetap berjalan, seperti doa yang tidak pernah selesai. Angin sore berhembus lembut. Daun flamboyan berguguran perlahan, menari di udara sebelum jatuh ke tanah, seolah menulis kalimat terakhir yang tak pernah ditulis. Cinta sejati tidak mencari akhir. Ia hanya menunggu waktu untuk menjadi tenang.